Antum perhatikan dalam hadis ini dan juga kepada para dai bahwa Nabi menyebutkan jelas dalam hadis ini, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sudahku, mereka melihat perselisihan yang banyak, perpecahan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam tidak ada perpecahan, umat Islam tidak berpecah, yang pertama, imam orang itu bodoh. Yang kedua, imam matanya buta dalam melihat kenyataan yang ada. Atau yang ketiga, hatinya tertutup. Jelas umat Islam berpecah belah, berfirqah-firqah. Jelas. Dan Nabi yang mengatakan demikian. Hadis ini sahih. Jadi barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Jelas perselisihan yang ada, perpecahan. Tapi Nabi memberikan solusi, jalan keluar. Jalan keluar yang terbaik, yaitu Nabi memberikan solusi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Nabi bersabda, anda akan berpegang pada sunnahku, sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Tamassaku biha, berpeganglah erat-erat, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit dengan geram kalian. Gigit. Pemahaman ini pemahaman sahabat, pemahaman salaf, gigit dengan geram kalian. Dan Nabi mengingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah sesat. Yang menunjukkan bahwa tidak ada dalam Islam bid'ah hasanah, tidak ada. Kemudian anda perhatikan bahwa Nabi SAW telah menggabungkan sunnahnya Nabi dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Jadi dalam hadis ini perintah untuk berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi wajib kita berpegang dengan sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan yang dimaksud dengan sunnah, antum lihat halaman 98. Yang dimaksud dengan sunnah adalah jalan yang dilalui, termasuk dalamnya berpegang teguh kepada keyakinan, perkataan, dan perbuatan Nabi SAW dan para khulafa'ur rasyidin. Keyakinan, perkataan, dan perbuatan, tiga. Keyakinan, perkataan, dan perbuatan Nabi dan khulafa'ur rasyidin. Dan ini sunnah yang sempurna, yang paripurna. Oleh karena itu generasi salaf dahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa yang mencakup tiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan oleh Hasan al-Basri, Imam al-Auza'i, Fudail bin Iyad rahimahumullah. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam di juz yang kedua. Anda perhatikan hadis ini sebagai pukulan yang keras yang menghujam di kepalanya ahlul bid'ah yang telah menyelisih manhaj salaf. Ditunjukkan dalam hadis ini berapa hal. Yang pertama, Rasulullah menggabungkan sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu pemahaman salaf, dengan sunnah beliau, menunjukkan bahwa Islam tidak bisa difahami melainkan dengan manhaj salaf. Kita tidak bisa memahami Islam yang benar kecuali dengan pemahaman salafus saleh. Saya ulangi, kita tidak bisa memahami Islam yang benar kecuali dengan mengikuti pemahaman salafus saleh. Nabi menggabungkan antara sunnah beliau dengan sunnah khulafa'ur rasyidin. Yang kedua, beliau menjadikan sunnah khulafa'ur rasyidin sebagai sunnah beliau. Beliau menyebutkan gigitlah dengan gigi geram kalian. Dan beliau tidak menyebutkan gigitlah keduanya, tidak. Tapi beliau mengatakan addu 'alaiha bin nawajiz. Beliau tidak menyebutkan addu 'alaihima, tidak. Beliau tidak menyebutkan addu 'alaihima, tidak. Tapi addu 'alaiha bin nawajiz. Satu, hendaklah kalian berpegang, hendaklah kalian menggigit dengan geram kalian. Jadi gigit keduanya dengan gigi geram kalian. Maksudnya gigitlah dengan gigi geram kalian. Artinya sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ur rasyidin, yang menunjukkan bahwa sunnah khulafa'ur rasyidin termasuk sunnah beliau. Kemudian juga beliau menyebutkan sunnah dengan bid'ah. Jadi lawannya sunnah
yaitu bid'ah. Maka hal ini menunjukkan menyelisih manhaj salaf berarti terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Orang yang menyelisih manhaj salaf berarti dia termasuk ke dalam golongan bid'ah. Kemudian yang keempat, beliau menjadikan manhaj salaf sebagai solusi dari perselisihan dan bid'ah. Jadi barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin, maka ia termasuk dalam golongan yang selamat kelak di hari kiamat. Jadi ini diantara manfaat dari hadis ini, hadis Irbad bin Sariyah. Dan saya sudah jelaskan juga tentang fawaid hadis Irbad bin Sariyah dalam buku saya Wasiat Perpisahan. Sekarang kita lanjutkan. Antum lihat di halaman 134. Di dalil-dalil hadisnya banyak sekali, tidak semua kita baca. Sekarang kita lihat penjelasan dari sahabat. Kalau hadis sudah, ayat sudah, hadis sudah, sekarang penjelasan sahabat. Antum lihat di halaman 134 penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika Abdullah bin Mas'ud menemui orang-orang yang berzikir dengan berjamaah. Tuh perhatikan, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bertemu di dalam masjid dengan orang-orang yang berzikir dengan berjamaah, yang mereka membuat halakoh, lingkaran zikir. Mereka mengatakan, hendaklah kalian bertakbir 100 kali. Mereka bertakbir. Tahlillah, mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Mereka bertahlil 100 kali. Disuruh oleh pimpinannya bertasbih 100 kali. Mereka bertasbih 100 kali. Kemudian Abu Musa sebagai seorang sahabat, dia tidak langsung memberikan fatwa, tapi tanya kepada yang lebih alim, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, mengapa kalian tidak menghitung kesalahan-kesalahan kalian? Dan aku jamin Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kalian. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud datang kepada mereka, Abdullah bin Mas'ud menegur mereka yang berzikir dengan berjamaah itu, ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, dengan kerikil ini kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Ibnu Mas'ud berkata, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian, maka aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan sedikit pun juga. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, waihakum ya ummata Muhammadin ma asra halakatikum haula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhi thiyabuhu lam tabla wa aniyatuhu lam tuqsar walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammadin aw muftatihu baba dhalalah awa muftatihu baba dhalalah. Celaka kalian wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Ini para sahabat Nabi SAW masih banyak, dan ini pakaiannya belum usang dan bejananya belum pecah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian menyangka berada di atas agama yang lebih lurus dari agamanya Nabi Muhammad SAW? Ataukah kalian hendak membuka pintu-pintu kesesatan? Antum perhatikan, mereka menjawab, sudah ditegur oleh Ibnu Mas'ud, mereka menjawab, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, yang kami inginkan tidak melainkan kebaikan. Beliau menjawab, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak mendapatkannya. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi mereka tidak mendapatkannya. Sungguh Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami bahwa ada satu kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Demi Allah, aku tidak mengetahui, mungkin sebagian mereka adalah di antara kalian. Kemudian beliau berpaling dari mereka. Lalu Amr bin Salamah berkata, kami melihat sebagian besar orang yang membuat halaqah itu pada perang Nahrawan memerangi kami bersama Khawarij.
Hadis ini sahih riwayat Imam Darimi di Sunan Darimi juz yang pertama, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Silsilah Hadits As-Sahihah. Anda perhatikan, awalnya kecil bid'ah itu, cuma berzikir berjamaah, kecil, yang dianggap oleh mereka nggak apa-apa, yang dikehendaki kebaikan. Tapi lama kelamaan kemudian mereka mengikuti pemahaman Khawarij yang menghalalkan darahnya para sahabat. Yang menjadi syahid di sini, Anda perhatikan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu menyebutkan haula'i sahabatun nabiyyikum SAW, yang dijadikan hujjah. Kenapa kalian cepat sesat? Kenapa kalian cepat binasa? Sahabat masih hidup. Kenapa kalian tidak mengikuti sahabat? Hujahnya dilihat kepada sahabat. Kenapa kalian tidak mengikuti sahabat? Jadi hujah itu dilihat kepada pemahaman para sahabat. Kemudian juga Ibnu Abbas demikian juga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, untuk melihat di halaman 135, ketika berhadapan dengan Khawarij ini pemahaman yang sesat, yang mengkafirkan Ali, Muawiyah dan dua hakim radhiyallahu anhum. Jadi Khawarij mengkafirkan mereka. Apa kata Ibnu Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fikum minhum ahad wa min indi ibni ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihim nuzila al-Qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilihi. Aku datang dari pihak para sahabat Rasulullah SAW, sedang tidak ada seorang pun dari mereka di tengah-tengah kalian. Dan aku datang dari pihak anak paman Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kepada mereka lah Al-Quran diturunkan, dan mereka adalah orang yang paling mengetahui tafsirnya. Ini riwayat Hasan, diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam ta'liq dan tahqiq Musnad Imam Ahmad. Beliau mentakhrij Musnad Imam Ahmad, beliau mensahihkan hadis ini. Anda perhatikan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjadikan pemahaman sahabat ini sebagai hujjah. Jadi kalian ini Khawarij, tidak ada seorang pun sahabat yang ada bersama kalian, tidak ada. Jadi tidak ada seorang sahabat yang bersama Khawarij, tidak ada. Jadi aku datang dari anak paman, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan kepada sahabat turun Al-Quran, dan mereka yang lebih tahu. Jadi di sini antum lihat faedahnya dari riwayat ini, bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang bersama ahli bid'ah, tidak ada. Yang kedua, bahwa setiap firqah atau golongan atau mazhab yang menyimpang, tidak ada seorang sahabat pun dalamnya. Yang ketiga, bahwa berpihak kepada para sahabat dan berpegang teguh pada jalan mereka merupakan kemenangan yang sesungguhnya dan sebagai pokok dari keselamatan. Yang keempat, setiap orang harus berhujjah dengan pemahaman para sahabat dan tidak boleh dengan kebalikannya. Yang kelima, bahwa sahabat orang yang paling mengetahui tafsir Al-Quran. Mereka menyaksikan diturunkannya Al-Quran, mereka melihat kejadian-kejadian sehingga pemahaman mereka terhadap Al-Quran lebih didahulukan daripada orang selain mereka. Yang keenam, sesungguhnya al-bidah, mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari jamaah yang benar, dan mereka adalah orang-orang yang memisahkan diri dari manusia. Ini diantara hujjah pemahaman salafus saleh. Kemudian bab yang keenam tentang karakteristik manhaj salaf, saya jelaskan di halaman 227 tentang karakteristik manhaj salaf, bahwa manhaj salaf ini manhaj yang jelas, gamblang, mudah, bersepakat di atas satu manhaj, berkumpul di atas kebenaran. Manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Kemudian manhaj salaf adalah manhaj yang pertengahan. Dan jalan manhaj salaf ini hanya satu, tidak bercabang. Jadi jalannya satu, tidak bercabang, satu. Jalan yang menuju kepada Allah, jalan selamat itu hanya satu. Kemudian bab yang ketujuh di halaman 251, saya jelaskan tentang sifat-sifat yang dengannya seorang muslim dikatakan sebagai salafi.
Saya sebutkan di situ ada 15 poin. Jadi mulai halaman 251 sampai 259 itu saya ringkas tentang sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan salafi. Dan nanti antum baca tentang wajibnya berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisi kehidupan. Jadi bukan masalah akidah saja, bukan masalah manhaj saja, tapi semuanya. Bahwa salaf itu, yang dikatakan seorang salafi, dia berhukum dengan Quran dan Sunnah dalam semua kehidupannya, dalam akidah, dalam manhaj, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam adab, dalam segala macam. Sebab kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, hendaklah masuk ke dalam Islam secara kafah. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kamu. Di dalam surah Al-Baqarah. Jadi kita disuruh masuk Islam secara kafah semuanya. Jadi bukan hanya sebagian. Kemudian selanjutnya yang perlu kita bahas di bab yang ke-8 tentang prinsip dakwah salafiyah. Di halaman 260 saya jelaskan ringkas tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Karena ini yang diingkari oleh sebagian orang, sebagian dai, oleh hizbiyin dan harakiyin. Mereka mengingkari tentang prinsip dakwah salafiyah ini. Yang pertama, untuk melihat di halaman 260 bahwa prinsip dakwah salafiyah yang pertama kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Dalilnya sudah saya jelaskan. Kenapa kita wajib mengikuti pemahaman salafus saleh? Karena mereka yang lebih paham tentang Al-Quran, mereka yang lebih paham tentang Sunnah, dan mereka sudah melaksanakannya. Dan Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mengikuti pemahaman mereka. Dan Nabi-Nya SAW telah menyeru kita untuk mengikuti pemahaman mereka, mengikuti jalan mereka, mengikuti manhaj mereka. Dan mereka adalah orang yang terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Tsumma alladziina lahum, tsumma alladziina lahum. Kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Kemudian yang kedua, bahwa prinsip dakwah salafiyah berdakwah kepada tauhid, jangan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Jadi dakwah salaf ini mengutamakan tauhid. Prioritas utama dalam dakwah mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana umat beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Maka dakwah yang kita utamakan dan selalu kita dakwakan dakwah tauhid. Terus tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang paling pokok itu dakwah tauhid al-uluhiyah. Kita terus mendakwakan. Karena ini yang dilakukan oleh seluruh nabi dan rasul. Dan tidak ada seorang rasul pun memulai dakwahnya dengan politik, tidak ada. Tidak ada seorang rasul pun memulai dakwahnya dengan masalah fikih. Tidak ada seorang rasul memulai dakwahnya dengan yang lain, tidak. Semua rasul, semua nabi memulai dakwahnya dengan tauhid. Baik itu tauhid rububiyah, uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Jadi semua rasul memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Dan ayat-ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang para rasul memulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa fa'budun. Dan tidak kami utus seorang rasul sebelummu Muhammad, dan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diberikan hanya aku, maka hendaklah kalian beribadah kepada aku. Atau ayat yang sering dibacakan dan antum sudah hafal, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah saja dan jauhkan taghut.
Jadi ini dakwah kita, dakwah tauhid, mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, itu yang paling pokok. Kalau orang mengatakan kan dakwah ini lama panjang, nggak ada masalah, tidak ada masalah. Lama dan panjang waktunya tidak ada masalah. Kita mengajak istri kita, anak kita, keluarga kita, umat, bagaimana dia beribadah hanya kepada Allah dan mereka tidak berbuat syirik. Itu yang paling pokok. Seandainya kita wafat, dakwah ini kita dakwakan, kita sudah menyampaikan hujah kepada umat. Jadi bukannya khilafah, bukan masalah politik. Yang kita tuju yang pertama kali dalam dakwah ini yaitu tauhid. Bagaimana umat ini mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian yang ketiga yaitu dakwah Ahlussunnah di halaman 274, bahwa dakwah Ahlussunnah Salafin mengajak umat Islam untuk beribadah hanya kepada Allah dengan benar. Jadi mengajak umat Islam untuk beribadah dengan benar. Di antara syarat ibadah itu yaitu ikhlas dan ittiba. Jadi dakwah salaf ini mengajak umat ini untuk beribadah dengan benar. Karena banyak orang yang mengatakan dia beribadah kepada Allah tapi tidak benar ibadahnya. Ibadah yang mereka lakukan sudah puluhan tahun tapi tidak benar. Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syarat ibadah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Mengajak umat ini untuk ittiba kepada Rasulullah. Bukan ittiba kepada ustaz, bukan ittiba kepada syekh, bukan ittiba kepada ulama, ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi ajak umat ini untuk mengikuti Rasulullah. Jangan sekali-kali mengajak umat untuk mengikuti kita. Tidak boleh. Dan ingat para dai, tidak boleh mengajak umat untuk intima kepada si dai, fanatik kepada si dai, tidak boleh. Yang kita harus ikut Rasulullah, dan kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, kenapa kamu tidak mengikuti Rasulullah? Kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyalahi ustadz fulan, kenapa kamu menyalahi syekh fulan, kenapa kamu menyalahi ulama fulan, kenapa kamu menyalahi kiai fulan, kenapa kamu menyalahi masyarakat. Tidak akan ditanya oleh Allah, tapi kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyalahi orang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditanya oleh Allah, kenapa kita tidak ikut Rasulullah? Jadi wajib kita mengajak umat bagaimana supaya mereka ittiba kepada Rasulullah. Dengan ittiba Allah akan cinta kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ajak umat ini untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Jangan karena kita, jangan karena keluarga, jangan karena yang lain, karena Allah. Baik dalam menuntut ilmu, baik dalam dakwah, baik dalam salat, baik dalam haji, baik dalam sedekah, semuanya kita niatkan ikhlas karena Allah. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadah kalian kepada Allah dengan ikhlas semata-mata. Karena ibadah tidak akan diterima kalau kita tidak ikhlas. Seluruh bentuk ibadah kita lakukan dengan ikhlas karena Allah dan ittiba. Ini dakwah Ahlussunnah. Jadi ajak umat ini untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Kemudian juga rukunnya itu syaratnya, syarat ibadah ikhlas dan ittiba. Rukunnya harus ada timbul cinta kita kepada Allah, timbul rasa takut kepada Allah, dan juga rasa harap hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Itu tentang pilar-pilar ubudiyah yang benar di halaman 275. Kemudian yang keempat, prinsip dakwah salafiyah yang keempat, yaitu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dan berbagai bentuknya. Ya, terus kita peringatkan umat dari bahaya syirik, sebab syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kemungkaran yang paling mungkar. Dan syirik merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau dia sampai meninggal dunia tidak bertaubat kepada Allah SWT. Jadi mulai halaman 278 sampai 281 saya jelaskan bahwa dakwah salaf ini selalu mengingatkan umat kepada bahaya syirik. Karena apa? Karena syirik dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan redho selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Saya ulangi, bahwa Allah
Subhanahu wa taala tidak akan redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau dengan nabi yang diutus. Allah tidak akan redho. Jadi kalau Allah disekutukan dengan malaikat, umpamanya ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta dimudahkan semua urusan, Allah tidak redho. Atau orang berdoa meminta kepada Nabi Muhammad SAW, meminta dimudahkan semua urusan, minta rezeki dan yang lainnya, Allah tidak akan redho. Karena apa? Berdoa harus hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepada aku akan kabulkan doa kalian. Jadi seluruh bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Seluruh bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah. Jadi Allah tidak akan redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, tidak akan redho. Dan Allah tidak akan ampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah ancam dihapuskan semua amalnya, dan Allah ancam mereka tidak masuk surga bagi orang-orang yang berbuat syirik. Dan ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, bahwa dakwah Ahlussunnah mengajak umat untuk ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah dan memerangi taklid buta. Banyak dai, ustadz ini mengajak umatnya kepada taklid kepada kiainya, taklid kepada ustadznya, tidak mengajak umat ini untuk ittiba. Jadi banyak umat ini tidak paham tentang Islam sama sekali. Bahkan ada kiai atau ustadz, kamu ikut saya, jangan tanya. Jadi puluhan tahun nggak pernah tahu dia tentang Islam yang benar. Yang penting kamu ikut taklid, kamu orang awam taklid. Dan ustadz ini berdosa. Dia akan memikul dosa orang-orang yang dia sesatkan. Mesti dibawakan dalil, keterangan kepada mereka, sampaikan keterangan. Jangan diajak umat ini untuk taklid, ajak mereka untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Jadi Ahlussunnah dakwah, prinsip dakwah salafiyah ini memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya, di halaman 303. Jadi seluruh bentuk bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Jadi Ahlussunnah ini memerangi semua bentuk pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Kemudian juga perbuatan-perbuatan bid'ah. Jadi terus kita ingatkan umat dari bahaya bid'ah. Kita ingatkan umat ini dari bahaya bid'ah. Tapi yang perlu kita jelaskan lebih dahulu tentang Islam yang benar kepada mereka. Anda perhatikan, dalam dakwah tidak bisa kita langsung mengatakan ini syirik, ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah. Orang nggak tahu, tidak paham. Kita diperintahkan dakwah bil hikmah, yang nanti saya sebutkan juga tentang prinsip dakwah salaf ini. Jadi kita sampaikan ilmu kepada mereka, jelaskan tentang keutamaan tauhid, fadilah tauhid, bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi jangan langsung kita sebutkan tentang bid'ah, mereka nggak akan terima. Mereka tidak akan terima. Jelaskan kepada mereka yang benar, jelaskan kepada mereka ilmu. Jadi jangan langsung menghukumi, mereka tidak mau. Jadi antum perhatikan, dakwah ini di samping dengan ilmu juga harus dengan hikmah, dengan lemah lembut. Bapak, ada orang yang kadang-kadang tidak tahu tempatnya, di mana tempat yang harus kita sampaikan ilmu pada umat. Umpamanya di satu tempat, memang di situ adalah tempatnya ahlul bid'ah. Kalau kita sebutkan bid'ah mereka nggak akan terima selama-lamanya. Tapi jelaskan tentang Islam yang benar kepada mereka, bahwa kita umat Islam, bahwa kita wajib, Islam ini intinya dasar tauhid, kita wajib beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Jelaskan kepada mereka satu persatu. Dan itu perlu waktu. Nggak bisa antum mengharapkan perubahan umat sekaligus, tidak mungkin. Itu perhatikan. Kita dakwah, masuk ke satu tempat, kita katakan ini bid'ah, ini syirik, ini bid'ah, orang nggak akan terima. Kita kadang-kadang dipanggil orang di satu tempat, ingin kita rubah orang itu sekaligus, nggak mungkin. Perlu waktu dan puluhan tahun kadang-kadang untuk mendakwakan itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah, kita dapat hidayah di atas sunnah.
Tapi belum tentu juga orang tua kita seperti itu. Belum tentu juga masyarakat seperti itu. Seperti mudahnya kita mendapatkan hidayah, belum tentu. Perlu waktu. Makanya kita sampaikan tentang keindahan Islam, tentang kemudahan Islam kepada umat ini. Kita sampaikan juga tentang kesempurnaan agama Islam dan yang lainnya. Insya Allah dengan begitu mereka akan ikut dakwah yang hak ini. Tapi kalau langsung dakwah di satu tempat dengan mengemukakan bid'ah, ini salah dalam dakwah. Bab cara dakwah yang salah juga akan membuat umat ini lari. Dan kita harus mudahkan umat ini, sebab Nabi bersabda, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan, jangan mempersulit. Berikan kabar gembira kepada umat, jangan membuat orang lari. Dan Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran dan bukan untuk menyusahkan manusia. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, prinsip dakwah salafiyah yaitu menuntut ilmu syar'i. Jadi kita harus terus mengajak umat ini untuk menuntut ilmu. Dan berbeda, antum lihat, berbeda dengan dakwah hizbiyah. Mereka tidak mengajak muridnya untuk menuntut ilmu, tidak. Tapi dakwah Ahlussunnah, dakwah salafiyah mengajak umat untuk terus talabul ilmi. Karena ini manfaatnya sangat besar untuk ilmu. Dan jalan menuju kepada kebahagiaan dengan menuntut ilmu. Dan jalan menuju surga dengan menuntut ilmu syar'i. Dan ini tidak boleh lepas sampai kita meninggal dunia. Meskipun kita sudah mengajar, sudah berdakwah, menjadi dai, tetap menuntut ilmu, nggak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab pemasyayikh, baca setiap hari, kita harus baca talabul ilmi. Minimal 4 jam kita baca kitab, minimal 4 jam. Kalau tidak sanggup 2 jam. Jadi baca setiap hari dari Quran, hadis Nabi, kemudian juga kitab-kitab para ulama, dan itu manfaatnya besar. Kemudian yang ke-8, tasfiyah dan tarbiyah. Di halaman 328. Tasfiyah dan tarbiyah artinya selalu kita tasfiyah. Tasfiyah artinya pemurnian akidah Islam dari sesuatu yang masuk ke dalamnya, dimurnikan akidah ini dari keyakinan-keyakinan menyimpang, pemahaman yang menyimpang, kita luruskan akidah umat ini. Itu tasfiyah. Pemurnian ibadah, pemurnian fikih Islam, pemurnian kitab-kitab tafsir dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tarbiyah, mendidik generasi Islam di atas Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf. Kemudian yang ke-9, halaman 334, yaitu akhlak dan tazkiyatun nufus. Bahwa dakwah salaf ini mengajak umat kepada akhlak yang mulia. Bahwa ingat bahwa salaf ini mengajak umat kepada akhlak yang mulia, mengajak kepada tazkiyatun nufus. Sebab orang mukmin yang sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Nabi bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Nabi juga bersabda, "Akmalul mu'mina iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim." Nabi bersabda, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kemudian juga Nabi bersabda, akmalul mu'mina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Hadis ini hasan sahih dari Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, nazakumullah, bahwa dakwah salaf ini mengajak kepada akhlak yang mulia. Makanya anda perhatikan bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah SAW, bagaimana akhlak kita kepada para sahabat dan kepada ummatul mukminin, akhlak kita kepada para imam, akhlak kita kepada orang tua kita, akhlak kita kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kemudian kepada kaum muslimin. Begitu juga nanti kepada orang kafir dan juga kepada binatang. Diajarkan lengkap dalam Islam semuanya. Tidak ada satupun yang terluput.
Bahkan karena akhlak yang jelek, seseorang tidak memberikan makan kepada binatang bisa masuk neraka. Seperti Nabi sebutkan tentang seorang wanita yang dia mengurung kucing yang tidak diberikan makan, kemudian dengan sebab itu dia masuk neraka. Kemudian Nabi juga pernah menyebutkan tentang seorang yang telah banyak berbuat dosa, seorang pelacur yang dia melihat anjing yang kehausan dari umat yang terdahulu. Anjing kehausan diberikan minum, yang dengan itu Allah menghapuskan dosanya, mengampuni dosanya. Ini indahnya Islam. Islam mengatur semuanya. Akhlak ini diatur. Makanya kita introspeksi pada diri kita, bagaimana akhlak kita kepada Allah. Kita mentauhidkan Allah atau tidak, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian juga akhlak kita kepada Nabi Muhammad, kita penuhi haknya Nabi atau tidak dengan ittiba kepada beliau, mencintai beliau dan ittiba kepada beliau. Kemudian akhlak kita kepada umatul mukminin, para sahabat, tidak boleh kita mencela mereka. Kita menghormati mereka, mengucapkan rahmat dan memohonkan ampun dan ridho kepada Allah untuk mereka. Kemudian juga akhlak kita kepada para imam, nggak boleh kita mencela para imam, menyalahkan mereka. Imam mujtahid, kalau mereka salah, kita tidak ikut kesalahannya. Mereka ijtihad, yang kita ikut yang sesuai dengan dalil, tapi bukan kita kemudian menjelek-jelekan mereka. Kemudian juga akhlak kita kepada guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita, diajarkan dalam Islam. Bagaimana akhlak kita kepada guru yang mengajarkan kebaikan? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua yang melahirkan, mendidik kita? Harus kita berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain. Akhlak kita kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, kepada tetangga, semuanya diajarkan oleh Islam lengkap. Dan Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dan dakwah salaf juga mementingkan tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Setiap ibadah yang kita lakukan dalam rangka membersihkan hati kita. Antum sekarang nuntut ilmu, saya mengajarkan ilmu. Tujuan kita dalam rangka bertakwa kepada Allah dan supaya hati kita bersih. Kita sholat, kita ingin bertakwa kepada Allah. Kita puasa, la'alakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah, untuk membersihkan hati. Maka Nabi, di antara doa Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, bersihkanlah hatiku ya Allah, karena hanya Engkau yang dapat membersihkan. Engkaulah penolongnya dan Engkaulah pelindungnya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian dari nafsu yang tidak puas, dari hati yang tidak khusyuk, dan kemudian dari dakwah yang tidak dikabulkan. Jadi aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Hadis ini sahih dari Imam Muslim. Jadi dakwah salaf ini mengajak orang untuk membersihkan hati, bukan untuk mengotori hati. Makanya kita terus introspeksi pada diri kita, bagaimana kita membersihkan hati kita. Setiap kita mengaji, setiap kita nuntut ilmu, ya, harus bertambah iman kita kepada Allah, bertambah taat kita kepada Allah, bertambah takwa kita kepada Allah. Hilang dari diri kita rasa dengki, rasa iri, rasa ujub, rasa sombong, riya dan yang lainnya. Kita berusaha untuk membersihkan. Setiap kita mengikuti kajian, setiap kita mengajarkan ilmu, kita berusaha untuk bersih hati kita ini. Terus seperti itu. Kemudian yang ke-10, bahwa dakwah salaf memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah dan palsu dan mungkar. Di halaman 346. Jadi dakwah salaf ini selalu mengingatkan kaum muslimin dari hadis lemah, palsu dan mungkar. Jadi nggak ada dalam dakwah salaf itu membawakan hadis yang dhaif dan mungkar, tidak boleh. Seorang dai salafi tidak boleh membawakan hadis yang dhaif, hadis yang mungkar. Kalau dia tidak tahu, tanya kepada ahlinya. Sebab orang yang menyampaikan hadis yang jelas lemah atau palsu dan dia sampaikan, maka dia termasuk salah seorang pendusta. Dan hadis palsu, hadis lemah dan palsu tidak bisa dijadikan hujjah dalam agama. Kemudian ke-11, bahwa dakwah salaf memerangi hizbiyah dan fanatik golongan. Ya, dakwah salaf ini bukan dakwah hizbiyah, dan dakwah salaf memerangi semua bentuk hizbi.
di halaman 352. Jadi Islam mencela fanatik golongan, fanatik mazhab, Islam mencela. Kemudian yang ke-12, mewujudkan kehidupan Islami dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Bahwa salaf ini mengajak orang untuk menegakkan syariat Islam, tapi sesuai dengan syariat Islam, bukan menurut ra'yu, bukan menurut hawa nafsu, bukan mengikuti cara-cara orang kafir, bukan. Menegakkan syariat Islam sesuai dengan syariat Islam. Memulai apa menegakkan syariat? Dengan menegakkan tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik, menegakkan sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak umat untuk taat kepada Allah dan menjauhkan mereka dari perbuatan dosa dan maksiat dan yang lainnya. Menegakkan syariat, dan dimulai dari pribadi, kemudian keluarga, baru masyarakat. Kemudian selanjutnya kita masuk bab yang ke-9 tentang ciri-ciri dakwah hizbiyah dan dakwah sururiyah di halaman 368. Saya sebutkan ini karena banyak orang-orang yang mengaku ahlus sunnah, tapi dakwanya mereka dakwah hizbiyah, dakwah mereka dakwah sururiyah. Kenapa dikatakan sururiyah? Penisbatan kepada Muhammad Surur Naif Zainul Abidin. Antum lihat di halaman 524 tentang siapa Muhammad Surur itu. Jadi sururiyah adalah sebuah kelompok yang dinisbatkan kepada seorang yang bernama Muhammad bin Surur bin Naif Zainul Abidin, yang ia tumbuh di kalangan Ikhwanul Muslimin di Syria, dan dia taklid buta kepadanya. Muhammad Surur menyatakan sendiri tentang dirinya bahwa ia berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang fanatik, yang kemudian ia berpura-pura mengikuti, dia berpura-pura kepada pengikutnya bahwa ia telah berpindah dari taklid menuju ilmu. Dan dia, Muhammad Surur ini pada hakikatnya mengikuti Ikhwanul Muslimin yang ada di Syria. Jadi Ikhwanul Muslimin di Syria itu berpecah belah. Ada kelompok di Halab yang condong kepada pemikiran sufi bersama pimpinannya Abdul Fattah Abu Ghadda, dan yang sealiran dengan Hasan al-Banna. Kemudian yang kedua, Ikhwanul Muslimin di Damaskus yang condong kepada pemikiran Sayyid Qutb yang dikatakan dengan Qutbiyah atau Sururiyah di bawah pimpinan Isam al-Attar, dan Muhammad Surur masuk dalam kelompok ini. Jadi itu yang dikatakan Muhammad Surur. Sekarang beliau tinggal di London, mendirikan majalah dan segala macam di sana. Muhammad Surur Naif Zainul Abidin. Jadi ciri dakwah hizbiyah dan sururiyah saya sebutkan di sini karena ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada Ahlussunnah atau menisbatkan diri kepada Salafiyah, tapi pada hakikatnya mereka bukan dari Salafiyah. Mereka pada hakikatnya hizbiyun, harakiyun, bukan Salafi. Nah, ciri kelompok ini atau golongan ini, yang pertama mereka berkelompok, berkoalisi, membuat ormas, front atau forum komunikasi yang memiliki aturan, tanzim, undang-undang yang mengikat seluruh anggotanya dengan baiat atau dengan al-wala wal bara. Jadi mereka membuat aturan undang-undang, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan wala dan bara kepada mereka, wala kepada mereka dan bara kepada selain mereka. Dan mereka mengangkat beberapa orang sebagai pemimpin yang mereka loyal, cinta kepada orang yang dicintai oleh pemimpin itu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, untuk melihat di halaman 369, barang siapa mengangkat seorang pemimpin lalu ia mencintai dan memusuhi menurut persetujuannya dalam perkataan dan perbuatan, maka ia termasuk dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Jadi ini orang yang membuat kelompok, ormas atau partai atau yang lain, yang orang terikat dengan dia, cinta dengan kelompok ini,
dan berlepas diri dari orang yang tidak mencintai kelompok ini atau yang tidak mencintai pemimpinnya, maka kata Syekhul Islam termasuk orang-orang yang memecah belah agama. Kemudian juga beliau mengatakan begini, tidak boleh seorang pun dari umat Islam mengangkat seseorang sebagai pemimpin atau tokoh yang ia mengajak kepada kelompoknya, kepada torekotnya, ia wala, memberikan loyalitas dan memusuhi atas nama kelompoknya, bukan kepada Nabi SAW. Kemudian ia berpegang kepada perkata dan pendapatnya, ia memberikan loyalitas dan permusuhan, dan ia memberikan loyalitas dan memusuhi berdasarkan pendapatnya, bukan berpegang pada firman Allah Azza wa Jalla, dan bukan berpegang pada sabda Rasulullah SAW dan ijma' para sahabat. Bahkan perbuatan mereka ini termasuk dari perbuatan ahlul bid'ah, yang mereka berpegang pada seorang atau pendapat yang memecah belah kaum muslimin, karena mereka memberikan loyalitas dan memusuhi dengan berpegang kepada perkataan tersebut atau kepada jamaah atau kelompoknya. Ini adalah Majmu' Fatawa di juz yang ke-20. Yang kedua, ciri dari dakwah hizbiyah, dakwah sururiyah, yaitu sembunyi-sembunyi dalam amal. Ya, kajiannya bentuknya rahasia, nggak mau kajiannya terbuka. Dia selalu tertutup kajiannya dalam bentuk-bentuk halakoh tertentu saja dan orang-orang tertentu saja. Padahal dakwah Islam ini untuk seluruh kaum muslimin dan untuk seluruh umat Islam ini, tapi mereka berkelompok. Dan orang yang seperti ini, kata Umar bin Abdul Aziz, antum lihat di halaman 370, kata Umar bin Abdul Aziz, idza ra'aita qauman yatanajawna fi dinihim dunal 'amma fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalah. Apabila engkau melihat satu kaum berbisik-bisik, sembunyi-sembunyi tentang agama mereka, khusus di kalangan mereka saja, dengan meninggalkan kaum muslimin, maka ketahuilah bahwa ajaran mereka dibangun di atas kesesatan. Diriwayatkan oleh Imam Darimi, Ahmad dalam kitab Az-Zuhd, dan Imam Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, ciri dakwah mereka, dakwanya dakwah musiman. Jadi dakwanya tidak rutin. Kalau dakwah dalam Islam ini terus, setiap hari, setiap pekan rutin, dan harus sabar, butuh waktu puluhan tahun. Tapi ini dakwanya tidak, dakwanya musiman. Ya, melihat apakah berkaitan dengan politik, partai, perayaan, atau yang lainnya. Jadi mereka lihat musimnya, musim apa sekarang ini? Musim Isra Mi'raj, ya mereka ikut Isra Mi'raj. Musim Maulid, ya mereka ikut Maulid. Musim partai, ya ikut partai. Ini dakwah hizbiyah. Jadi tidak kembali kepada Al-Quran wa Sunnah al-fahmi salaf, terus dakwah ini, dan tidak mengikuti perbuatan bid'ah. Kalau mereka dakwanya dakwah musiman. Kemudian sibuk dengan masalah politik. Yang keempat, sibuk dengan masalah politik. Dan antum perhatikan, bukan berarti bahwa salaf itu memisahkan diri dengan masalah politik, tidak. Salaf ini betul-betul memperhatikan masalah agama ini secara keseluruhan, termasuk juga masalah politik. Jadi bukan berarti bahwa salaf itu memisahkan diri politik, tidak ngurus masalah politik. Kita lihat bahwa salaf itu betul-betul memperhatikan semuanya. Dan ingat, masalah politik ini berkaitan dengan orang-orang yang paham tentang masalah ini. Saya sebutkan di sini, Syekh Albani menyebutkan tentang masalah politik ini, kata beliau, minas siyasatil an tarku siyasah, bahwa termasuk politik sekarang ini meninggalkan politik. Anda perhatikan, banyak orang-orang yang berkecimpung di masalah politik ini, mereka sering mengatakan bahwa kalau kita tidak duduk di tempat itu nanti yang duduk orang-orang kafir. Dan kita harus tahu rencana-rencana orang-orang kafir.
Antum perhatikan bahwa Allah sudah jelaskan rencananya orang kafir dalam Al-Quran. Jelas bagaimana rencananya Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya Allah jelaskan. Jadi Allah Ta'ala sudah jelaskan dalam Al-Quran rencana dan makar orang kafir, supaya jalan orang-orang yang jahat menjadi terlihat jelas. Allah berfirman, walitastabina sabilul mujrimin, agar terlihat jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi sudah ada penjelasan tentang masalah ini. Karena itu Syekh Al-Albani, seorang ulama ahli hadis pada abad ke-20 ini rahimahullah, beliau mengingatkan, termasuk politik sekarang ini, kita tinggalkan politik. Kenapa kita tinggalkan? Karena orang yang berakal mestinya tidak sibuk dengan politik yang ada sekarang ini. Karena apa? Karena politik yang ada penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan, penuh dengan penipuan, penuh dengan suap menyuap, penuh dengan membiarkan kemungkaran-kemungkaran, mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, mencampur adukan antara sunnah dengan bid'ah, antara tauhid dengan syirik, yang pada akhirnya mereka telah menjauhkan umat dari ilmu syar'i, menjauhkan umat dari amal saleh, menjauhkan umat untuk mengajarkan mereka kepada kebenaran, justru mengajarkan umat untuk berbohong, dan juga mengajarkan umat kepada hal yang sia-sia, membuang-buang waktu dan yang lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang berani menjual agamanya demi politik. Dijual agamanya, ditinggalkan yang sudah pegang sejak kecil melaksanakan Islam ini, ditinggalkan. Untuk apa? Untuk politik. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengambil pelajaran. Kemudian yang kelima, di antara ciri dakwah hizbiyah, bahwa sibuk dengan mengikuti berita melalui media cetak atau elektronik. Sibuk. Jadi mereka sibuk dengan mengikuti berita BBC, CNN, dan yang lainnya. Sibuk dengan itu. Jadi mereka mengatakan kalau tidak tahu mass media berarti kita tidak tahu tentang fiqhul waqi'. Dan saya sudah jelaskan di buku ini tentang syubhat bahwa salafiyah itu tidak tahu tentang fiqhul waqi'. Saya sudah jelaskan dan ada bantahannya di buku ini. Jadi mereka telah membuang-buang waktu. Dan orang yang sibuk dengan media cetak dan elektronik yang telah dikuasai oleh orang kafir, yang pertama, mereka orang-orang kafir itu berusaha menyibukkan kaum muslimin dengan berbagai macam problematika, sehingga mereka lupa dengan kewajibannya dan mereka lupa dengan rencana orang kafir yang lain terhadap kaum muslimin. Kemudian yang kedua, di antara tujuan orang kafir dengan media cetak elektronik ini, membesarkan dan membanggakan kekuatan mereka untuk membuat takut kaum muslimin. Jadi tampakkan kekuatan mereka supaya umat Islam takut kepada mereka. Kemudian ciri yang keenam, yaitu ciri dakwah hizbiyah, memuji dan menyanjung ahlul bid'ah. Jadi selalu dalam pembicaraannya dia memuji dan menyanjung tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Padahal tokoh-tokoh ini tidak berperan sama sekali dalam dakwah Islam, bahkan tidak berperan dalam mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, tidak berperan untuk melarang umat dari kesyirikan, tidak berperan untuk mengajak umat kepada sunnah, tidak berperan untuk melarang umat dari perbuatan bid'ah. Justru diangkat dan dipuji. Karena apa? Karena punya hubungan dengan politik. Dianggap mereka punya jasa dalam masalah politik. Ini ciri dari dakwahnya al-bid'ah. Kemudian juga yang ketujuh, menganggap besar diri mereka sendiri. Menganggap besar diri mereka, padahal mereka tidak punya ilmu, tidak punya apa, tapi dianggap besar. Dan Nabi bersabda, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta qala bisi thawbai zur. Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan seperti orang yang memakai dua helai baju kebohongan. Kemudian yang kedelapan, selalu menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ulama dan dai salafi. Di antara ciri hizbiyah dan ciri ahlul bidah, selalu mencela ulama salaf, selalu mencela dai-dai salaf. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Abi Hatim, min alamati ahlul bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara ciri ahlul bidah, selalu mencela ahlul athar, selalu mencela ahlus sunnah. Maka antum perhatikan bahwa hizbiyun mereka tidak punya dalil, tidak punya hujjah. Karena nggak punya hujjah, nggak punya dalil, mencela salaf. Mereka mencela dai-dainya,
mencela tokoh-tokohnya, mencela ulamanya, dan memberikan gelar-gelar yang jelek. Yang kesembilan, mereka gampang mengkafirkan tanpa alasan yang benar. Di antara ciri ahlul bidah, di antara ciri hizbiyun, sururiyun, selalu mengkafirkan. Ini kan negara ini, kata mereka negara ini tidak berhukum dengan hukum Islam, berarti kafir, negara kafir. Terlalu gampang mengkafirkan. Fulan, dia telah berbuat dosa besar, dia menyembah kubur, kafir. Kalau ulama dirinci lagi, sudah sampai hujah atau belum kepada mereka, mereka tahu atau tidak. Gampang sekali mengkafirkan. Ini ciri dari dakwah hizbiyah. Dan Anda bisa lihat mereka itu, awalnya mereka mengaku salafi atau ahlus sunnah, belakangan mereka mengkafirkan penguasa. Itu ciri dari dakwah hizbiyah. Dan kita hati-hati dalam masalah ini. Kemudian yang ke-10, mereka tidak memiliki sikap, labil, nggak punya pendirian. Jadi nanti ikut kepada salaf, nanti bosan ikut lagi yang lain, terus seperti itu. Jadi dianggap agama ini sebagai pengalaman. Saya dulu pernah, kata mereka ini, ikut Ikhwan Muslimin, ikut tabligh, ikut Hizbut Tahrir, ikut ini, bangga mereka bahwa kita yang sudah lalu, kita taubat, sudah selesai. Cuma jangan kita berpikir dalam agama, kita tidak tahu tentang akhir kehidupan kita bagaimana. Ikuti yang hak, Al-Quran wa Sunnah, fahmi salah, pegang rat-rat sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, inna dhalalata haqqa dhalalati an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wat talawuna fid din fa inna dinallahi wahid. Sesungguhnya kesesatan yang sebenarnya ialah engkau menganggap baik apa yang dahulu engkau anggap mungkar, dan menganggap mungkar apa yang dahulu engkau anggap baik. Jauhilah berganti-ganti warna dalam agama, karena agama Allah itu satu. Sanad yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih, dan dalam kitab Al-Ibana Ibnu Battah. Jadi ini diantara ciri dakwah hizbiyah sururiyah. Dan sampai di sini saya sampaikan kajian ini, karena tidak semua kita bisa mengkaji dari kitab mulia dalam masalah ini. Jadi kita mengkaji sampai poin yang ke-9. Adapun yang selainnya nanti antum bisa baca sendiri di rumah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kita mengawali belajar tentang pemahaman salaf ini? Kitab apa yang harus kita baca? Nanti antum baca buku saya, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Sorga. Panduan menuntut ilmu, saya jelaskan di situ. Marhalah yang pertama, fase yang pertama, tahap yang pertama kita menuntut ilmu, apa aja kitab yang harus kita baca? Tahap yang kedua apa? Tahap yang ketiga apa? Tahap yang keempat apa? Ada saya jelaskan. Dan kitab-kitab yang harus kita miliki, kitab apa? Dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga atau Panduan Menuntut Ilmu. Bagaimana cara menghadapi tantangan dakwah ini, terutama tantangan dari orang tua dan lingkungan. Akhwan fiddin, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, bahwa dakwah salaf ini dakwah yang mudah. Dakwah salaf ini dakwah yang mudah untuk diterima oleh semua orang. Cuma terkadang karena cara dalam kita menyampaikan itu salah, sehingga orang tidak menerima dakwah ini. Dakwah ini mudah. Jadi antum sampaikan dalil kepada mereka. Kalau mereka mau ikut, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sabar. Wajar dalam dakwah ini ada yang menerima dan menentang, wajar. Jangankan kita, nabi-nabi dan rasul, ada yang diterima oleh umatnya, ada yang ditolak. Bahkan bukan hanya ditolak, ditentang, diusir, dikejar. Bahkan ada di antara mereka yang dibunuh oleh umatnya. Anda perhatikan, tidak semua dakwah yang mudah dan gampang ini
itu kemudian diterima oleh umat. Kita sampaikan dengan cara yang baik, dan kita berdoa agar orang tua kita bisa menerima dakwah ini, juga lingkungan kita. Kalau di antara mereka tidak menerima, wajar. Cuma tidak menerimanya mereka bukan dimusuhi, karena mereka menolak karena kejahilan. Maka Nabi SAW, ketika Nabi SAW ditolak dakwahnya di Taif, bahkan dilempari dengan batu, malaikat yang menjaga gunung mengatakan, kalau engkau inginkan aku angkat gunung ini ditimpakan kepada mereka. Kata Nabi, jangan. Perhatikan, Nabi dilempari dengan batu sampai berdarah, ditawarkan oleh malaikat yang menjaga gunung agar gunungnya diangkat ditimpakan kepada mereka. Nabi tidak mau. Kata Nabi, aku ingin mengharapkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah. Itu sabar. Makanya dai-dai salaf ini harus sabar dalam menghadapi tantangan dari orang-orang yang mencaci maki, mencela, mencemooh, melawan dakwah ini. Sabar. Ada yang mengatakan bahwa dakwah salaf itu kasar, keras. Ini juga saya jelaskan di buku ini. Bahwa dakwah salaf ini dakwah yang lemah lembut, tidak keras. Keras itu kepada orang-orang yang memang terus menerus menolak dakwah ini, yang mengajak kepada bid'ah. Artinya keras kepada tokoh-tokoh al-bid'ah. Betul, seperti itu. Karena mereka sudah sampai hujjah, sampai keterangan, diingatkan, tapi tetap mereka menjelekkan. Itu keras para ulama salaf, dan terdapat dalam kitab-kitab mereka. Bahkan tidak boleh salam kepada orang itu. Tapi karena umumnya kaum muslimin, dakwah salaf ini dakwah yang mudah, ramah, kita sampaikan. Jadi kepada al-bid'ah pun hakikatnya dakwah ini ramah, mengajak mereka kepada pemahaman yang benar. Tapi ketika mereka menolak, memfitnah, menuduh dan segala macam, itu ada sikap para ulama al-sunnah tentang mereka. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam bahwa dakwah salaf ini, dakwah al-sunnah, mereka a'lamuhum bil haqqi arhamuhum bil khalq. Mereka lebih tahu tentang kebenaran, dan mereka lebih sayang kepada kaum muslimin. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, antum juga perhatikan bahwa kita juga tidak mengingkari bahwa ada pribadi-pribadi orang yang mengikuti dakwah ini yang kasar, ada. Kita nggak mengingkari. Cuma ingat, pribadi yang kasar itu nggak bisa dinisbatkan kemudian bahwa salaf ini jelek atau kasar. Tidak. Pribadi itu ada yang seperti itu. Pribadi itu ada yang seperti itu, yang mereka kasar dan tidak ramah sama sekali dalam dakwah ini. Bahkan kepada orang-orang yang awam pun kasarnya luar biasa. Tapi ini pribadi, maka kita ingatkan dengan cara yang baik orang-orang yang seperti ini. Tapi nggak bisa dinisbatkan kepada manhaj dakwah ini atau kepada akidah salaf. Salaf tidak pernah mengajarkan demikian. Kita disuruh untuk berakhlak yang mulia, kita disuruh untuk bergaul kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Kemudian yang pertanyaan timbul lagi, kekasaran yang dianggap oleh mereka juga kadang-kadang berkaitan dengan penjelasan yang hak. Bahwa kita menjelaskan tentang bahaya bid'ah, kita menjelaskan tentang bahaya syirik, bukan berarti itu kasar, bukan itu keras. Karena itulah yang dakwakan oleh para nabi rasul, melarang umatnya dari berbuat syirik, melarang umatnya dari berbuat bid'ah. Nah kadang-kadang dianggap oleh mereka itu keras. Tidak, justru kita menjelaskan itu baik. Cuma dalam cara menjelaskannya harus kita awali dengan yang lebih penting dulu. Tadi disebutkan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman ini. Sekarang di mana kita belajar? Yang pertama di sini yang saya ajarkan. Yang kedua di pengajian-pengajian yang kita ajarkan, yang jelas rujukannya mengikuti pemahaman salaf. Jadi ini pertanyaan, kalau mengikuti pemahaman salaf, kan salaf itu sudah meninggal. Kita belajar sama siapa? Ini pertanyaan panjang, yang intinya itu. Ya kita belajar dengan yang kita baca ini dari kitab-kitab para ulama al-sunnah. Kita merujuk dari kitab-kitab para ulama al-sunnah yang mereka merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Apakah manhaj muwazanah, manhaj keseimbangan antara kebaikan dengan kejelekan itu manhaj salaf? Ini bukan manhaj salaf. Maksudnya manhaj muwazanah itu apabila kita mengkritik ahlul bidah, tokoh-tokoh ahlul bidah,
jangan kita hanya sebutkan kesesatan mereka, sebutkan juga kebaikan mereka. Ini manhaj muwazanah. Ini nggak ada dalam manhaj salaf yang seperti ini. Jadi ketika kita menyebutkan kesesatan orang, penyimpangan orang, nggak perlu disebutkan kebaikannya. Sebab kalau disebutkan kebaikannya, orang awam akan ikut. Kan orang itu juga ada kebaikannya, harus ikut. Jadi ketika kita mentahdir ahlul bidah, tokoh-tokoh ahlul bidah, nggak perlu disebutkan kebaikannya. Dan nggak boleh disebutkan kebaikannya, karena apa? Kalau disebutkan kebaikannya, orang akan mengikuti. Dan ini disebutkan juga oleh Rasulullah SAW. Ketika ada dua orang yang melamar seorang wanita, kemudian Nabi menyebutkan ada pun fulan seperti ini. Perempuan nanya, siapa yang aku pilih? Fulan ini seperti ini, miskin. Fulan ini selalu memukul. Kamu nikah dengan Usama. Padahal jelas sahabat ada kebaikannya, dan kebaikannya banyak. Tapi karena makam itu makam tahdzir, mengingatkan supaya perempuan ini punya pilihan yang jelas, maka Nabi menyebutkan seperti itu. Begitu juga para ulama ahli hadis, ketika menilai sanad hadis itu nggak disebutkan kebaikannya perawi, disebutkan tentang kekeliruannya, kesalahannya untuk menilai satu hadis. Tadi disebutkan bahwa mengikuti manhaj salaf ini adalah wajib. Bagaimana orang-orang yang mengikuti pemahaman mazhab? Bagaimana dengan mereka? Kita jelaskan juga bahwa para imam itu juga mengikuti manhaj salaf. Para imam mengikuti manhaj salaf, mengikuti pemahaman ahlu sunnah. Adapun dalam masalah fikih, ya masing-masing berbeda di antara para ulama. Kita mengambil yang kuat dari pendapat itu. Dan para imam semuanya mengingatkan, apabila ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku. Makanya sekarang di Indonesia yang terbanyak mazhab Syafi'i. Kita sampaikan kepada mereka, tokoh-tokohnya, para dai atau kiai. Tentunya yang menyampaikan adalah para ustadz. Dengan cara yang baik, sampaikan kepada mereka bahwa Imam Syafi'i itu mengikuti manhaj salaf. Dan Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil menulis kitab tentang manhajul Imam Syafi'i fil aqidah, manhaj Imam Syafi'i dalam aqidah, sudah terjemahkan bahasa Indonesia. Harus lihat bagaimana Imam Syafi'i dalam masalah akidahnya, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian juga tentang yang lain, bagaimana menerima hadis ahad dan yang lainnya. Itu dilihat bagaimana manhaj Imam Syafi'i. Banyak orang yang mengaku mengikuti manhaj Syafi'i, mereka tidak tahu tentang akidah Imam Syafi'i. Bahwa akidah Imam Syafi'i akidah salaf. Akidah para imam, akidah salaf. Tapi karena mereka tidak tahu, hanya belajar tentang fikihnya saja. Dan kadang-kadang pun dalam masalah fikihnya mereka juga tidak mengikuti Imam Syafi'i. Jadi yang Imam Syafi'i tidak lakukan, mereka lakukan. Seperti pengiriman bacaan Al-Quran, pengiriman pahala kepada orang sudah mati, kata Imam Syafi'i tidak akan sampai. Tapi orang mengatakan mengikuti mazhab Syafi'i, mengatakan sampai. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dia usahakan. Apakah boleh kita belajar kepada al-bidah atau dai-dai hizbi? Kita belajar kepada al-sunnah. Tidak boleh kita belajar kepada al-bidah. Dijelaskan oleh Imam Malik, tidak boleh belajar kepada al-bidah. Dan dalam hadis Nabi bersabda, min alamatis sa'ah atau min asyratis sa'ah yultamasal ilmu 'inda al-asagir. Di antara tanda kiamat, orang belajar kepada asagir. Orang belajar kepada al-bidah. Makanya tidak boleh kita belajar kepada al-bidah. Saya jelaskan dalam buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga itu. Tidak boleh kita belajar kepada al-bidah. Bagaimana kita menyikapi ustadz yang dia menentang dakwah salaf? Ya kita menyikapi mereka sebagai seorang muslim. Dia menentang karena tidak tahu. Anda perhatikan, banyak dai atau kiai yang menentang dakwah salaf karena tidak tahu, karena jahil. Karena belum pernah ada yang menjelaskan kepada mereka tentang dakwah salaf ini, dakwah yang hak, dakwah yang mulia ini. Mereka belum tahu. Dan banyak tokoh-tokoh juga yang minta penjelasan. Minta penjelasan kepada kita, tolong jelaskan apa sih dakwah salaf itu apa?
Dari beberapa ustadz minta penjelasan karena tidak tahu. Nah, kita datangi mereka, kita jelaskan. Jadi ada yang mau menerima, ada yang menolak. Jadi antum perhatikan, ada dai-dai yang menolak itu, kita sabar. Mereka menolak, sabar kita. Kita jawab dengan yang baik. Batasan larangan duduk dengan ahlul bidah itu, duduk dalam artian kita mendengarkan ceramahnya, kita mendengarkan perkataannya, kita menjadikan dia sebagai teman karib. Itu duduk dengan ahlul bidah, tokoh ahlul bidah yang dia menentang dakwah yang hak ini. Itu yang dimaksud, kita tidak boleh duduk dengan mereka. Dalam artian duduk, kita duduk mendengar kajiannya mereka, duduk mendengarkan fatwanya mereka dan yang lainnya. Tidak boleh, bahwa subhatnya itu akan masuk ke dalam hati kita. Dalam kita berimam, bermakmum, apakah boleh kita bermakmum dengan ahlul bidah? Boleh. Artinya dalam kita sholat berjamaah, kita boleh bermakmum dengan ahlul bidah. Kita sebagai makmum, imamnya ahlul bidah, boleh. Disebutkan oleh para ulama ahlus sunnah. Dan saya jelaskan di dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Shalli wa alaihi bid'atu." Kamu salat meskipun imamnya al-bidah dan dia yang tanggung bid'ahnya. Kecuali kalau yang bid'ah-bid'ah yang sudah keluar dari Islam, bid'ahnya sudah keluar dari Islam dan kita yakin sudah sampai hujjah keluar dari Islam, enggak boleh kita jadikan dia sebagai imam. Kalau sudah keluar dari Islam, bagaimana kita bisa bersabar dalam menghadapi tantangan dakwah ini? Ya, kita tetap berusaha untuk sabar dalam menghadapi syubhat dan syahwat yang terus mendatangi hati kita, dan kita terus memohon kepada Allah. Makanya kita dalam menghadapi tantangan ahlul bidah, hizbiyun dan yang lainnya, kita tidak boleh tinggal untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini penting. Belajar tentang akidah salaf, manhaj salaf ini terus, nggak boleh berhenti. Merujuk kitab-kitab ulama salaf. Yang kedua, yaitu kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui, baik amal yang wajib maupun sunnah. Yang ketiga, kita harus bergaul dengan para ulama, orang-orang yang soleh, dan bertanya kepada mereka. Yang keempat, yaitu kita terus berdoa kepada Allah SWT agar kita ditetapkan istiqamah di atas manhaj yang hak, dihidupkan di atas sunnah dan diwafatkan di atas sunnah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa Nabi yang terus Nabi berdoa terus. Kemudian kita menjauhi tempat-tempat fitnah. Tempat-tempat fitnah itu dijauhkan. Itu diantaranya untuk supaya kita bisa bersabar dari berbagai macam tantangan. Ikhwan fillah, azakumullah. Kajian kita cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur. Cuma ada beberapa yang perlu saya ingatkan sebelum saya tutup. Yang pertama yang perlu saya ingatkan untuk semua yang hadir, bahwa kita ingat bahwa kita wajib untuk berpegang dengan manhaj salaf ini. Dan manhaj salaf ini merupakan manhaj yang hak. Kita yakini, kita pahami, dan kita amalkan, dan kita dakwahkan, dan terus berpegang. Pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kita sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Dan jangan kita terpengaruh dengan dunia, jangan terpengaruh dengan syahwat, dengan syubhat, dan kita mohon kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, saya ingatkan juga kepada orang-orang yang masih labil mengikuti manhaj ini, yakini bahwa manhaj ini manhaj yang hak, dan belajar, kemudian terus belajar. Dan yang ketiga, kepada tokoh-tokoh ahlul bidah, hizbiyun dan harakiyun, maka mereka harus takut kepada Allah, bahwa mereka akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang mendakwakan dakwah bid'ah, yang mengajak umat kepada bid'ah, mengajak kepada hizb, dan mencela dakwah salaf ini, hendaknya mereka takut kepada Allah. Mereka akan kembali kepada Allah, dan mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Dan mereka juga akan memikul dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Makanya mereka harus kembali dan bertaubat kepada Allah, mengikuti pemahaman yang hak ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat untuk saya, untuk antum sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allah meneguhkan hati kita, iman kita,
dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk mengamalkan amal-amal yang saleh. Mudah-mudahan Allah SWT menghidupkan kita di atas Islam dan Sunnah, dan kita diwafatkan di atas Islam dan Sunnah, dan mudah-mudahan Allah memberikan thabat, istiqamah di atas manhaj yang hak, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk memasuki surganya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang benar datangnya dari Allah, yang keliru dari saya dan dari syaitan, dan kita mohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.